Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini. Pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husin Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Hajah Nur Nuning. Semua ada Ustadz di sini juga ada Ustadz Junaidi, ada Mbak siapa? Husno, ada Ustadz Hasan Zazali, Abdul Hasan Azali, kemudian ada Nesta, Kevin, dan Rafael. Kasus yang masuk ada satu tapi cukup berat ya, tentang seorang suami yang istri yang menikah dengan istri keduanya secara diam-diam. Apakah boleh? Apakah ini takdir? Nanti akan disampaikan oleh Mbak Nuning secara lengkapnya ya. Assalamualaikum Ustaz Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, kasusnya seperti apa Mbak Nuning, bisa dibacakan? Baik Mas Krisna, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husin, Ustadz Abu Bakar, dan juga semua yang berada bersama-sama Psikologi Keluarga pagi ini. Jadi kasus ini terkait dengan pertanyaan, kalau seorang pria menikah lagi tanpa izin kepada istri pertamanya dengan alasan istri pertamanya sibuk, sementara mereka juga LDR-an, jadi long distance relation ini. Jadi istri pertamanya jauh, akhirnya si laki-laki menikah lagi dengan seorang janda, Ustadz. Nikahnya siri. Tapi pria ini bertanggung jawab sekali, baik pada istri yang pertama atau yang kedua. Apakah bisa dinamakan takdir, Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, kalau istri yang kedua ini sudah berjalan 6 tahun pernikahannya, di usia 6 tahun perjalannya ini, si istri kedua atau istri muda ini sadar dan ingin mengakhiri pernikahan sirinya. Alasannya nggak tega setelah melihat foto-foto suaminya dengan istri pertamanya begitu bahagia. Tapi Ustadz, sang suami tidak mau menceraikan atau melepaskan istri keduanya ini dengan alasan kasihan. Mohon pencerahannya. Yang jelas si istri kedua bingung, apa yang harus saya lakukan? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Pagi ini alhamdulillah ditemani oleh Ustadz Abu Bakar Baraja yang selalu memberikan harapan walaupun hanya dengan sekedar memandang wajahnya ini. Bu Hajah Nur, ada Ustadz Abdul Hasan Asyadili, ada Ustadz Junaidi, itu pula ada anak-anak kita yang sedang magang, ada Cheng Ho, ada Kevin, ada Rafael, ada juga anak di sini Husnul ya. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa kita,
perbaiki amal kita, luruskan wajah kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Hingga semua sepak terjang kita semata-mata kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni seluruh dosa kita dan tutup hidup kita semua dan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apakah di saat seorang laki-laki ingin menikah untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, apakah harus mendapatkan restu dan izin dari istri yang pertama? Kalau berdasarkan peraturan pemerintah, iya, harus mendapatkan izin dari istri pertama. Tapi dalam ketentuan agama, seorang laki-laki tidak diharuskan untuk meminta izin dari istri pertamanya. Dari 10 wanita, kalau laki-lakinya meminta izin untuk menikah kembali, mungkin 11 wanita akan menolak. Kalau kita tanya pada 10 wanita, maka jawaban yang ada bukan dari 10 saja, dari 11 wanita, bahkan dari puluhan wanita. Bukan hanya yang bersangkutan, bahkan teman-temannya semua akan menasihati, jangan kamu izinkan suami kamu untuk menikah kembali. Mengapa demikian? Karena memang meminta izin bukan merupakan satu hal yang akan membawa keharmonian dalam rumah tangga. Tapi yang diperlukan ya, dan diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila seorang laki-laki akan menikah kembali setelah dia menikah, maka dia harus bertanya pada dirinya, bisa tidak dia bersikap adil di antara istri-istri. Dan dia akan lebih tahu apakah dia mampu dan tidak mampu. Balil insan ala nafsihi basirah. Manusia lebih tahu menghadirinya. Kalau jiwanya lemah, jiwanya mudah untuk runtuh di hadapan tekanan, hatinya tidak kuat. Kalau dia menikah lebih dari satu, sama aja menyerumuskan dirinya ke dalam apa? Ke dalam kebinasaan. Tapi kalau memang dia seorang laki-laki yang kuat, punya kemampuan secara materi, dan betul-betul bersikap adil, ya, walaupun dia menikah lebih dari satu, bahkan lebih dari dua, lebih dari 3 hingga 4, ya, kita yakin orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa, dan adil bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi sebelum orang menikah lebih dari satu, dia harus bertanya pada dirinya. Karena Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kalau kalian menikah dengan wanita-wanita yang berstatus yatim, tidak mampu untuk betul-betul berlaku adil kepada mereka dengan memberikan hak mereka secara penuh, ya, sebagaimana mestinya, maka kalian dapat menikah dengan wanita-wanita yang bukan berstatus yatim, baik ya, dengan berstatus 2 istri. Ya. Mathna itu bukan berarti 2, ya. Bukan berarti 2, tapi berarti memiliki 2 istri. Wa thulatha, atau memiliki 3 istri. Atau ruba'a dengan 4 istri. Karena kalau arti 2 ditambah 3 ditambah 4 jadi berapa? Tapi kata-kata masna wa thulatha wa ruba'a perubahan dari kata itsnatain, dari salas, ya, dan arba'. Mempunyai makna khusus. Jadi kalian nikahi yang kalian suka. Yang kalian suka, ya. Bukan karena melihat maslahat kepentingan yang kamu dapatkan dari anak yatim. Maksud dari ayat ini, pada masa dahulu kala, ya, pada masa-masa jahiliyah sebelum Islam,
Kalau seorang meninggal dunia memiliki anak-anak wanita. Memiliki anak-anak wanita. Biasanya harta almarhum itu akan diambil oleh paman-paman. Yang baik dari mereka merawat ini anak-anak, harta di tangan sang paman, lalu dia perintahkan anak laki-lakinya untuk menikahi anak-anak saudaranya atau sepupunya tanpa memberikan maharnya dan haknya, sedangkan hartanya diambil. Karena status anak yatim lemah. Pada masa jahiliyah perempuan itu hak mereka betul-betul amat lemah dan ditindas. Datang Rasul SAW sebagai pembawa rahmat lil alamin, menghapuskan tradisi jahiliyah semacam ini. Kalau kamu ingin menikah dengan anak yatim, kamu perlakukan dia dengan adil. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil karena melihat kelemahan mereka, tidak ada pelindung mereka, lebih baik kamu menikah dengan wanita-wanita yang lain. Anak yatim ini berikan haknya. Berikan haknya biar dia menikah dengan pria lain. Tapi kalau kalian takut, Allah nggak bilang kalau kalian tidak berlaku adil. Tapi kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, fawahidah, maka cukup dengan satu istri. Jadi tanya dirinya, mampu enggak berlaku adil? Istrinya yang tadinya kalem-kalem, begitu dimadu mulai emosinya meledak-ledak. Kemudian yang kedua juga pasti punya kekurangan. Yang tadinya dirinya dalam keadaan tenang hanya dengan status istri, kalau dia marah pada istrinya mengalah. Kalau dia lama tidak pulang, istrinya juga memaklumi. Begitu punya 2 istri, atau 3 istri, mulai masing-masing berhitung. Betul enggak? Yang ini menuntut, yang ini juga menuntut. Akhirnya dari seorang yang tadinya merdeka menjadi seorang apa? Seorang yang berstatus tawanan. Dan bisa-bisa bahkan terpidana, disalahkan sini, salahkan situ kan. Ada sebuah cerita, ini bukan untuk menakut-nakuti. Seorang laki-laki menikah dengan 2 istri. Istri yang pertama tahu, tidak berdaya kan. Tapi si istri mengancam, saya minta kamu berlaku adil. Kalau kamu terlambat datang, saya akan buang anak kamu dari jendela. Istri yang pertama di Tegal, yang satu di Pemalang. Suami naik motor. Jadi begitu berakhir bagian yang kedua, dia pergi kepada yang pertama dengan ngebut. Karena takut kalau sampai anaknya disakiti. Terus terjadi hal ini sampai satu hari karena si suami terburu-buru nabrak tiang listrik, meninggal dunia. Karena apa? Tekanan dari sana maupun sini. Jangan kita bermimpi bahwasannya istri kita yang tadinya baik tidak akan tidak akan berubah sikapnya. Pasti hal-hal yang minus akan keluar. Kalau tadi tertutup, yang nampak yang plus-plus yang baik saja, begitu dimadu pasti akan Nah, laki-laki yang ingin berpoligami harus siap berhadapan dengan situasi seperti ini. Tidak mungkin keadaannya sama sewaktu dia hanya punya istri satu. Kalau dia marah, istri berdiam. Masakan terlambat, suami marah, istri memaklumi. Betul enggak? Tapi kalau dia beristri 2, pasti yang pertama bakal bilang kamu pasti disuruh-suruh sama yang nomor 2. Yang nomor 2 juga bilang pasti disuruh-suruh sama yang pertama. Betul enggak? Jadi dalam hal ini kamu tanyakan diri kamu. Kalau kamu mampu untuk berlaku adil, silahkan, Allah tidak melarang. Karena tahu kan bahwasanya laki-laki bisa saja terpisah jauh seperti yang tadi dibacakan oleh Bu Nuning, dia terpisah jauh dari istrinya, sedangkan dia sebagai seorang laki-laki punya kebutuhan. Atau istrinya sudah menopause. Sudah menopause. Istri tidak siap melayani dia lagi. Dia merasakan melayani suami menjadi penderitaan buat dia pada saat dia menopause. Sedangkan suami masih dalam keadaan butuh. Kalau dia berzina, dosanya besar. Efeknya juga terhadap keluarga akan lebih besar. Maka dia memilih menikah untuk tidak menyakiti perasaan istrinya yang tua. Dia menikah. Bukan karena dia melakukan perbuatan dosa. Begitu juga
sang istri juga yang dinikahi bukan melakukan satu pelanggaran atau dosa. Jadi tidak perlu dia merasa bahwa dia berbuat salah karena perbuatannya halal. Si suami menikahi dirinya, ya, di samping memenuhi kebutuhannya, dia juga memberikan kebutuhan yang halal bagi sang istri. Yang penting, ingatkan suami untuk berlaku adil kalau perlu bantu. Adapun kamu melihat suami kamu bersama istrinya begitu berbahagia, perasaan kamu tidak tega, ini perasaan mulia. Perasaan mulia. Tapi kalau kamu dengki, iri, marah melihat suami kamu bahagia bersama istri yang pertama, lalu kamu minta agar diceraikan, ini perbuatan manusia yang hina. Jadi kalau kamu merasa kesian terhadap istrinya yang begitu bahagia bersama suaminya, hendaknya kamu bisa menjaga diri kamu untuk tidak membuat suami kamu menyakiti istrinya yang pertama. Kamu berikan dukungan dan bantuan. Jadi kamu bukan melakukan satu dosa hingga kamu ingin minta diceraikan oleh suami kamu. Suami kamu juga tidak melakukan dosa, ya, karena apa? Dia menikahi kamu. Kalau dianggap melanggar peraturan pemerintah itu benar. Karena memang ada larangan bagi pegawai kalau dia ingin menikah lagi melainkan dengan restu dan persetujuan dari istri. Jadi menurut hemat saya, ibu berjalan di jalan Allah, suami ibu juga berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu juga memperlakukan ibu dan istri pertamanya dengan cara yang adil. Hendaknya, ya, teruskan perkawinan ini, jangan dipisahkan. Kenapa? Yang baik harus dipisahkan. Suami ibu alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan dia, ibu juga demikian. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, ada satu kisah yang menarik Mbak Luni. Seorang laki-laki, ya, beristri memiliki beberapa orang anak. Tapi rupanya karena istrinya juga melahirkan berulang kali, banyak kesibukan, ada masa nifas, ya, dan si istri juga sibuk ke sana kemari, si suami merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan dia ikhlas dengan apa yang dilakukan istrinya karena istrinya merawat anaknya, bersikap mulia. Maka dia berpikir untuk menikah kembali agar dia tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Karena pergaulan di luar ini luar biasa dahsyatnya. Kalau dulu orang mau berzina dia mencari. Kalau sekarang dia dicari. Bahkan ditawarkan. Apalagi kalau laki-laki yang punya kedudukan, tampan, ya. Banyak wanita-wanita yang mengincar untuk mendapatkan laki-laki yang sudah mapan. Subhanallah, laki-laki ini bertemu dengan seorang wanita janda. Rupanya tidak bahagia tadinya bersama suaminya. Wanitanya akhlaknya baik dan mulia. Allah kasih alhamdulillah mereka menikah berumah tangga. Si laki-laki bertanggung jawab dengan penuh terhadap yang pertama, terhadap kedua juga bersikap mulia. Dan yang kedua ini betul-betul mulia. Dia tidak pernah sama sekali ingin menunjukkan dirinya sebagai istri fulan. Karena menjaga perasaan istrinya yang tua juga tidak ingin membuat suaminya susah. Bahkan kalau pergi katakan beramai-ramai, si laki-laki di depan, si perempuan di belakang, tidak ada kesan bersama. Jadi tidak pernah menuntut dirinya untuk jalan sama-sama. Dia bisa bahagia di saat dia bisa didampingi suami yang menghormatinya, menghargainya, ya, melindunginya. Itu kebahagiaan buat dia. Bahkan dia sering beli barang-barang, ya, baik untuk wanita yang dewasa maupun anak-anak. Untuk siapa? Untuk istrinya dan anak-anaknya. Tapi bukan menggunakan nama dia, menggunakan nama suaminya. Jadi istri mudanya memberikan berbagai macam kebutuhan istri di sana maupun anak-anaknya, diserahkan pada suami. Punya hati yang legowo dan dia bahagia dengan suami yang baik. Nggak ada yang dirusakkan. Nah, kalau seandainya wanita ditanya, lebih baik mana kamu, ya, menjadi satu-satunya istri tapi kamu dizalimi oleh suami kamu, dianiaya, disakiti, atau kamu merupakan salah satu istri suami kamu di antara istri tapi kamu dimuliakan, dihormati dan dihargai? Jawaban dia apa? Dia lebih suka memilih walaupun dipoligami tapi dimuliakan dan dihormati. Ada sebuah angket di satu universitas. Wanita ditanya, bagaimana pendapat kamu
Apakah kamu setuju apabila suami kamu melakukan poligami? Dari sekian banyak wanita, jawabannya apa? Yang gadis nih. Asal suami bersikap baik, tanggung jawab, dan adil, kami setuju. Lalu ketika mereka semua ditanya, kenapa kamu yang setuju? Ya, apa alasan kamu? Dia bilang yang tidak setuju. Ya. Kepada dosennya, yang tidak setuju itu wanita sudah bersuami. Tapi apakah hanya mereka yang mempunyai hak untuk mendapatkan suami yang baik? Kami juga ingin mendapatkan suami. Kami juga apa? Ingin mendapatkan suami yang baik. Ya. Selagi apa? Selagi suami kami bersikap adil, baik, dan mulia, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menganiaya, kami lebih suka menjadi istri kedua atau ketiga, ya. Atau yang pertama, katakan, yang penting suami kami memperlakukan kami dengan mulia. Ini jawaban wanita-wanita di tengah-tengah pertarungan tradisi, ya, dan gaya hidup yang hedonis. Banyak wanita yang seperti layang-layang putus. Keluar sore, malam tidak menentu, berpindah-pindah dari laki-laki ke sana kemari, bahkan datang ke diskotik, datang ke pub. Orang kalau bertanya bagaimana bahagia tidak kamu? Dia bilang, kami tidak bahagia, tapi ini jalan satu-satunya untuk menghilangkan apa? Menghilangkan stres kami. Ini sebetulnya ibu-ibu kita yang kita anggap bodoh, ya. Bersama suaminya dianggap mereka menderita ngurus anak, ngurus juga urusan dapur. Ternyata si ibu-ibu menjadi pahlawan yang melahirkan anak-anak yang sukses dan baik. Sedangkan ibu-ibu wanita yang hedonis pada saat ini gagal mendidik anak-anak mereka. Narkoba, pergaulan bebas. Kenapa? Karena mereka nggak tekun mengawasi anaknya. Si ibu ke timur, si bapak ke barat, si anak keluyuran. Betul nggak? Jadi bukan berarti kita menganjurkan poligami. Saya sendiri pun tidak melakukan poligami dan tidak berminat ke arah itu. Tapi paling tidak, kalau saya nggak punya alasan, banyak pria-pria yang punya alasan untuk melakukan poligami. Tapi bukan dalam rangka menzalimi wanita. Untuk saat ini menurut saya, laki-laki menikah secara sembunyi, asal dengan wanita yang salihah lebih baik daripada terang-terangan. Tidak semua wanita, ya, siap untuk dipoligami. Akhirnya begitu dia tahu, akhirnya dia sakit hati, dia menuntut perceraian, akhirnya merusak kebahagiaan hidupnya. Tapi ingat, laki-lakinya harus betul-betul bertanya pada dirinya, bisa dia tidak berlaku adil? Kalau tidak, lebih baik satu. Karena ketidakadilan akan merusak kebahagiaan dan keharmonian. Hidup bukan hanya hidupmu, tapi juga hidup orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, kalau distant relationship itu memang ya namanya jarak jauh ya. Kebutuhan akan itu nggak bisa dinafikan. Tapi kalau semuanya bahagia seperti yang Ustadz bilang tadi, kenapa juga? Oke, kita dengar apa kata psikolog kita Ustadz Abu Bakar Baraja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah senantiasa yang selalu memberikan nikmatnya, membahagiakan hidupnya, dan selalu memberikan ketentuan-ketentuan. Dan kepada Rasulullah yang mempunyai teladan yang penuh dengan apiknya, yang penuh dengan indahnya teladannya. Namun apa yang terjadi ketika itu tidak dilakukan, maka semuanya tidak akan pernah akan nikmat. Kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik ketika kita selalu melihat yang tidak baik. Oleh karena itu, para hadirin semuanya perhatikan bahwa kehidupan ini adalah ketentuan yang ditetapkan. Apakah itu? Semuanya itu adalah ketentuan yang ditetapkan. Kehadiran, kehidupan
adalah sesuatu yang penuh dengan indahnya. Kalau kita melihat kasus, dari satu kasus, dua kasus, bahwa ada seorang yang menikah dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Apa itu? Nah, kita ketahui bahwa dia diam-diam itu untuk menyembunyikan. Tidak menyembunyikan, tetapi dia diam-diam untuk menerangkan. Dia diam-diam untuk menerangkan jiwanya, penuh dengan harapannya, dengan ketetapan bahwa dia menikah lagi dengan ketentuan yang ditetapkan. Apakah itu takdir? Takdir. Oke. Itu adalah sesuatu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi, itulah takdir. Kembali kepada persoalan lagi, bahwa menikah dengan diam-diam tersebut boleh nggak? Boleh. Dengan diam-diam itu boleh. Kenapa? Karena di situ ada kebutuhan. Karena ada sesuatu kebutuhan itu, maka individu tersebut menjadi boleh untuk menikah lagi. Dia boleh menikah lagi dengan catatan bahwa masing-masing dengan tenang dan rileksnya. Kehidupan ini menjadi satu hal yang menjadi lumrah ataupun biasa, karena kehidupannya sudah terbiasa, diambilnya terbiasa. Kalau misalnya keduanya dekat, tetapi tidak ketahuan apa yang terjadi, itu yang benar. Itu yang benar. Tapi kalau yang terjadi menjadi ramai, menjadikan ribut, menjadikan sesuatu, itu nggak benar. Maka yang paling penting adalah tidak kasih tahu. Tidak memberikan tahu. Kalaupun tahu, hanya sebatas tahu saja. Tidak menjadikan satu poin bahwa ini istrinya. Oh, ini istri yang kedua. Ini istri yang ketiga. Bukan. Dia lebih baik diam. Laki-laki itu lebih baik diam. Dia menikah dengan menikah. Sudah selesai. Tidak lagi. Kalau ketahuan kita diam. Kamu menikah lagi, kamu menikah dengan ini. Diam saja, nggak perlu mengatakan iya, nggak perlu mengatakan tidak. Diam. Diam itu menjadikan ketentuan. Jadi tidak lagi memisahkan antara iya dan tidak. Dia diam. Dengan diam itu membuat sesuatu yang menjadi tenang. Menjadikan tenang, menjadikan sesuatu hal yang bukan lagi. Menjadikan sesuatu yang bukan lagi yang besar, yang bisa pisah dan sebagainya. Tidak. Dengan diamnya, nanti lama-lama yang pertama yang sudah tahu dengan tenang diam. Dan dia diam. Dengan diam. Tidak lagi memberikan informasi. Tetap menjalankan, pergi ke sana, pergi ke sini. Dia mengancam, dia melakukan sesuatu, dia membicarakan. Diam. Istrinya tidak akan melakukan. Istri yang pertama, nanti saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Tidak akan lakukan. Karena dia diam dan datang dengan penuh perhatian, dengan penuh dengan kasih sayang. Dengan seperti itu. Dengan satu lagi dengan diam, dengan mengatakan sesuatu dengan baik. Itu menjadikan sesuatu. Jadi dia tidak perlu lagi berkata.
berbicara, ini istriku yang pertama, ini istriku yang kedua. Tidak lagi. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Dia dengan tenangnya, dengan diamnya, dengan diam. Dengan semuanya pada ribut, pada nanti paling ramai sebentar, nanti sudah tidak. Dengan seperti itu. Nah, kaitannya dengan psikologis. Ketika seorang menikah lagi, dia mempunyai sesuatu kebutuhan. Dia mempunyai satu kebutuhan. Benar. Kebutuhan itulah, apalagi LDR. Di mana dia penuh perhatian itu. Kalau tidak dengan LDR, enggak jadi masalah. Karena dia juga butuh seperti itu. Atau ada hal yang lain yang bisa dibutuhkan. Karena di sini ada kebutuhan. Ada kebutuhan, di mana kebutuhan itu menjadikan poin. Ketika dia mau menikah lagi, karena dia kebutuhan, dia menikah. Dia menikah dengan tegas, dengan terang, bahwa saya akan menikah. Nah, kebutuhan dia itu terselesaikan. Ketika kebutuhan itu terselesaikan, maka dia lepas. Tapi jangan berkata, oh aku sudah menikah. Enggak, diam saja. Kalau ditanya kamu menikah lagi, dengan senyum aja. Berikan senyuman. Maka dengan sendirinya orang-orang itu akan lebih tenang. Kondisinya akan lebih tenang, lebih tentram dengan kondisi itu. Nah, di kebutuhan ini merupakan satu pola. Satu pola dalam individu bahwa dia membutuhkan. Dia membutuhkan. Kebutuhan apa itu? Ada sesuatu. Kebutuhan yang terjadi pada pernikahan itu. Ya, dalam prosesnya kebutuhan. Oke, pada yang pertama, pada yang kedua, semuanya itu terjadi. Yang pertama, mungkin dikasih renggang. Mungkin yang kedua juga dikasih renggang. Ada waktu renggangnya. Di situ ketentuan yang pasti. Oke. Dan yang ketiga, ada sesuatu yang dinamakan real. Real adalah sesuatu yang nyata. Ini nyata sudah menikah. Ini kenyataan sudah menikah. Jadi dia sudah menikah. Ketika dia sudah menikah, dia menetapkan dirinya. Menetapkan dirinya bagaimana dia bisa merawat yang satu dan merawat yang lain. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Menjadikan tetap. Jadi kan tetap tenang. Nah itu suasananya enak dan ringan. Dan pastikan semua akan senang melihat ini. Pastikan semua akan senang melihat ini. Namun ketika misalnya kita bicara bahwa oh aku sudah menikah dengan dia, aku menikah lagi karena ini, maka menjadikan ramai. Ketika yang pertama mengatakan, kenapa kamu menikah? Oh, aku menikah karena ini, karena ini, karena ini. Oh, tidak, harusnya begini, harusnya begini. Aku juga bisa, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya tidak pernah ketemu. Akhirnya lama-kelamaan ditahan, menjadikan tidak tenangnya kepada yang pertama, mendekatnya kepada kedua. Ada juga yang begitu bilang menikah, dia berbuat sesuatu untuk melakukan sesuatu. Maka dia bilang tidak, dia benar, dia orang yang baik, dia orang yang baik.
Maka yang pertama dengan tegasnya mencoba untuk meninggalkan yang kedua. Yang kedua juga begitu. Bagaimana dia ini? Maka dengan diam. Dengan diam, kebutuhan juga menjadikan real. Kenyataan itu terjadi. Nah, di sini ketenangan menjadikan. Maka dengan diam, kebutuhan, dan kenyataan yang ada menjadi kehidupan. Insya Allah. Masya Allah. Jadi Ustadz Hussein kalau bisa tambahkan terkait dengan kebimbangan para ayah dan bunda kalau ada poligami atau karena jarak jauh, kalau semuanya oke dan keren banget ya ikhwan akhwat, kayaknya boleh disosialisasikan untuk kalau toh itu memang harus terjadi, harusnya persisnya seperti apa. Kita masih punya sedikit waktu, silahkan. Seringkali problem muncul pada saat suami bekerja jarak jauh atau sebaliknya, istri bekerja jarak jauh. Kita tahu pasangan suami istri seharusnya mereka bersama-sama. Suami dengan tanggung jawabnya, begitu juga istri dengan tanggung jawabnya. Sosok ayah amat diperlukan dalam kehidupan dan pertumbuhan anak-anak kita. Sosok ibu juga diperlukan. Jadi seandainya dia bekerja jauh di luar, yang didapatkan kelebihan, katakan kalau dia pegawai swasta, yang didapatkan kelebihannya tidak seberapa. Dengan gaji ya yang diterima di tempat tinggal bersama istri dan anaknya, katakan lebih sedikit tapi mencukupi, sebaiknya dia utamakan berkumpul bersama keluarganya. Karena perpisahan ini ya, bukan perpisahan cuma sekali dua kali, tapi perpisahan untuk jangka yang panjang. Lama-kelamaan kedekatan suami dengan istri dan kebutuhannya menurun. Begitu juga sebaliknya. Istri merasa mandiri biar nggak ada suami juga apa? Dia merasa dirinya mampu. Bukan ini yang diinginkan dalam kehidupan rumah tangga Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap orang dari kalian bertanggung jawab terhadap amanat yang diamanatkan di atas pundaknya. Suami bertanggung jawab, istri bertanggung jawab. Nah kalau seandainya ada salah satunya tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, pasti akan ada efek-efek samping yang bakal apa? Yang bakal timbul di tengah-tengah rumah tangga dan keluarganya. Seperti orang bekerja di luar negeri, meninggalkan istri sama anaknya. Kalau ada pekerjaan yang mencukupi dalam negeri ini, sebaiknya tidak berangkat ke luar negeri. Kecuali kalau kunjungan dalam niaga seminggu, 2 minggu kemudian kembali ke rumahnya, itu hal yang biasa. Sebagai contoh pada masa peperangan, ya, itu bagaimana orang-orang yang pergi berperang selalu dilakukan rolling. Dilakukan rolling. Biasanya masanya selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Pernah satu kali waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika sedang berjalan ya di sekeliling rumah penduduk Madinah, dia mendengarkan seorang wanita yang lama ditinggalkan suaminya berperang. Dia berpantun. Sampai pada akhir pantunnya dia mengatakan, kalau bukan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ranjang ini istilahnya terisi dengan pria lain. Sayyidina Umar kaget pada saat itu. Langsung dia bertanya pada keluarganya, kira-kira wanita berapa lama bisa bertahan ditinggalkan suaminya. Akhirnya mereka menyatakan kira-kira selama 4 bulan. Langsung tentara yang pergi jauh, yang lama berpisah dari istri disuruh kembali. Jadi bukan hanya mempertimbangkan kebutuhan suaminya, kebutuhan istrinya. Betul enggak? Jadi rumah tangga itu Allah jadikan pasangan kehidupan rumah tangga ini baru bisa merasakan rasa harmoni kalau laki-laki merasakan rasa sakinah pada istrinya, istrinya juga merasakan hal yang sama pada suaminya, dan mereka bahu-membahu dalam mendidik anak-anak mereka.
Jangan sampai perempuan mengeluh, saya nggak berdaya karena suami saya jauh, saya mendidik anak sendiri hingga anaknya dalam keadaan liar. Atau suami mendampingi anak, perempuannya kerja di luar. Apalagi kalau di luar negeri. Anak butuh akan induknya. Dimana kalau anak-anak wanita, dia membutuhkan motivasi dari ibunya. Biar dia mengenal wanita tauladan dari ibunya. Begitu juga kalau anak laki-laki juga kalau kehilangan kehangatan rumah tangga, nanti pada saat dia tumbuh dewasa berumah tangga, dia akan apa? Akan memberikan sesuai apa yang dirasakan. Jadi Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, kan litaskunu ilaiha, agar kalian berdua ini mendapatkan rasa sakinah, bukan hanya laki-laki. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, Allah jadikan di antara kalian rasa mawaddah dan rahmah. Suami bekerja pulang ke rumah, istri pasti akan menghargai kebaikan suami. Istri di rumah mengurus anak, rumah tangga, dia tahu betul-betul letih mengurus anak-anaknya. Suami juga memberikan penghargaan pada istrinya, kecuali pria-pria yang hatinya memang tidak terdapat rahmat. Karena terlalu banyak mengikuti hawa nafsunya, mementingkan diri sendiri, dia hanya ingin haknya dipenuhi, tapi dia tidak merasa wajib untuk memenuhi hak orang lain. Jadi kalau haknya tidak diberikan, dia marah. Dia bakal mengutuk istrinya, dan mengutuk takdirnya bahkan. Tapi kalau haknya dipenuhi, walaupun dia abaikan hak istrinya, dia merasa bahwa dia sebagai seorang laki-laki yang betul-betul pandai memanage rumah tangganya. Dan repotnya juga banyak teman-teman di luar itu suka melecehkan laki-laki yang bertanggung jawab, yang mengurus tanggung jawabnya, peduli terhadap istrinya. Kamu laki-laki banci gitu. Ini kan sebuah kesalahan kan? Sebuah kesalahan. Padahal laki-laki yang bertanggung jawab di rumah itu laki-laki yang baik. Contoh yang terbaik seperti tadi Ustaz Abu Bakar katakan, kita punya suri tauladan yang sebaik-baiknya. Rasulullah SAW, dia menyapu rumahnya, dia pergi berbelanja, dia menjahit sendalnya, tidak ingin memberikan beban buat istrinya. Jadi kita lihat memang terjadi pergeseran nilai. Sekarang sistem nilai kita diambil dari media sosial. Dari Instagram, dari Facebook, ya. Kita saksikan wanita tampak malu-malu curhat. Kalau lagi kesel, foto suaminya dihilangkan. Mulai dia cerita panjang lebar mengenai keburukan suaminya. Si laki-laki juga begitu, pada saat dia kesel, ya, dihilangkan foto istrinya. Kemudian dia mulai curhat di Facebook, di Instagram tentang keburukan istrinya. Dia beranggapan manusia akan peduli terhadap mereka. Manusia ini kebanyakannya hobi menonton dan menyorak. Betul enggak? Karena mereka nggak merasa menjadi korban. Akibat dari curhat di Instagram maupun di Facebook, akibatnya apa? Yang tadinya orang nggak ada yang tahu, mulai menyebar. Begitu mereka ingin rujuk kembali kan susah. Si laki-laki malu, si perempuan juga mah. Oleh karena itu jangan suka curhat di Instagram, jangan suka curhat di Facebook. Ketahuilah mereka-mereka yang melihat, mendengar tidak peduli. Seandainya mereka berikan nasihat juga bukan nasihat yang baik. Jadi apa yang dianggap di media sosial itu baik, itu baik. Yang dianggap buruk, itu buruk. Dan kita lihat, wal'iyadzubillah, bukan lagi kehidupan manusia yang berakal, berakhlak mulia, tapi yang kita jumpai, masing-masing ingin dimenangkan. Masing-masing ingin dimenangkan. Nah kalau dunia sudah seperti ini, ya, apa jadinya? Padahal kita tahu Allah perintahkan laki-laki untuk menggauli istrinya dengan mulia, istrinya juga menggauli suaminya dengan mulia, dan Allah haramkan masing-masing menceritakan kejelekan pasangan. Pasti orang itu penuh kekurangan. Jangan dianggap ustadz yang berumah tangga bersama istri yang nampak di luar baik, tidak ada persoalan. Pasti ada persoalan, kekurangan. Ustadz punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Seharusnya suami melihat kebaikan istrinya. Jangan lihat hal-hal yang jelek aja. Istri juga melihat apa? Kebaikan suaminya. Jangan sekian banyak kebaikan, hanya dengan kesalahan satu, dia lupakan semua kebaikannya. Begitu juga istri hanya disebabkan karena kesalahan istri.
Itu yang diungkit-ungkit kebaikannya semua dilupakan. Ini berbahaya besar kalau rumah tangga diatur, dikelola oleh orang-orang seperti ini. Jadi seharusnya pada saat kita marah, ingat akan kebaikan pasangan kita. Seperti yang pernah saya ceritakan, nggak ada halangan saya ulangi lagi. Satu orang datang mengadu kepada Sayyidina Umar, istrinya yang agak bawel, cerewet. Jadi merasa kalau di rumah disambut dengan omelan, pertanyaan yang bermacam-macam, dia nggak tahan. Ketika datang ke rumah Sayyidina Umar, dia lihat ternyata apa? Istrinya Sayyidina Umar juga lagi ngomel sama suaminya. Jadi jangan dianggap Sayyidina Umar yang ditakuti, ya. Istrinya apa? Juga sama takutnya dengan orang. Karena kebanyakan walaupun suami pangkatnya katakan maijen, biasanya istrinya letjen. Polisi-polisi yang galak di luar ternyata di rumah apa? Lagi menggilas pakaian. Ya. Artinya itu bukan karena wanita lebih kuat dari laki-laki, tapi perasaan rahmat di hati pria. Dia bisa galak terhadap yang lain, tapi terhadap istrinya, anaknya apa? Dia bersikap lembut. Sayyidina Umar ketika mendengarkan pria tersebut dengan keluhannya, lalu dia bilang sama laki-laki tersebut, saya mengalah dari istri saya karena beberapa hal. Dia melayani saya, melahirkan anak-anak saya, mencuci pakaian saya, membersihkan rumah, kemudian menggiling gandum, membuat roti. Kalau sekarang terigu, kalau dulu masih gandum. Mereka giling dengan batu, setelah itu mereka mengayak, menghaluskan, kemudian membuat roti. Karena melihat kebaikan-kebaikan istri saya mengalah dari kekurangannya. Sayyidina Umar tanya, istri kamu bagaimana? Sama ya Amirul Mukminin. Kalau gitu kamu harus berjiwa besar untuk bisa apa? Malah. Ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Ditanya kenapa? Ada kesalahan istri kamu? Dia bilang, lam a'ud uhibbuha, saya udah gak suka lagi sama dia. Kalau rumah tangga hanya dimotivasi oleh cinta, rusak rumah tangga. Sekarang cinta, besok marah. Betul gak? Kalau dia ikuti cinta, di luar banyak wanita-wanita yang jauh lebih cantik dari istrinya. Lalu di mana rasa tanggung jawab buruah? Di mana rasa rahmat? Fa'ainar rahmah. Masa istri kamu muda bersama kamu, sudah mulai ompong, sudah mulai peot, melahirkan anak-anak kamu mengatakan lam a'ud uhibbuha. Ini laki-laki seperti ini berbahaya. Jadi ingat, ada Allah yang mengawasi sikap perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaburkan rahmatnya di hati orang-orang yang penuh dengan rahmat. Tapi Allah akan mencabut rahmatnya dari orang-orang yang tidak memiliki rahmat. Man la yarham, la yurham. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Banyak saya jumpai laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Tapi istrinya betul-betul penuh kebahagiaan, bahkan kumpul bersama-sama. Tapi ada yang punya satu istri yang ngeluh. Sampai kalau orang bertanya sama istri, kalau suami kamu kawin lagi, alhamdulillah. Kenapa? Biar orang juga ikut ngerasain penderitaan saya. Berbagi derita, kalau suaminya baik gak bakal dikasih. Tapi kalau suaminya kejam apa? Alhamdulillah, biar berbagi juga penderitaan, jangan saya sendirian aja. Jadi sebetulnya keindahan hidup itu dengan rahmat. Kerukunan dengan keadilan. Walaupun suami tampan, kalau tidak adil, menjijikkan. Ternyata pertama indah, tapi lama-kelamaan apa? Menyakitkan hati. Kalau tidak punya rasa rahmat, bagaimanapun tampan cantiknya seorang wanita, tidak akan menarik sama sekali. Tapi rahmat itu yang membuat wajah enak dan betul-betul mulia untuk dipandang. Jadi kita harapkan, tadi ibu yang bertanya, ibu tidak perlu menuntut cerai karena ibu nggak melakukan kesalahan. Kecuali kalau ibu menghalang-halangi suami untuk bertanggung jawab pada istri tuanya. Ibu berikan motivasi dorongan. Dan yakin ibu muliakan suami dan muliakan juga istri pertama suami ibu, Allah akan muliakan. Ibu tidak melakukan kesalahan, yang bersalah itu yang berzina atau berbuat serong. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita, kesuciannya, kebersihan, kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Sakinah, mawadah, warahmah itu memang kerinduan kita semua. Tapi satu di penghujung ini Ustadz, kalau ridho Allah bagi para istri adalah tergantung ridho suami yang gimana yang bisa keluar ridhonya kalau misalnya bla bla blanya memang menyulitkan. Betulkah hanya ridho suami yang membuat istri dapat ridho Allah?
Ini merupakan banyak kaum laki-laki menindas kaum wanita dengan mempergunakan dalil-dalil agama. Tapi dia sendiri tidak menjalankan kewajibannya. Seolah-olah yang berhak hidup mulia diperlakukan dengan mulia hanya laki-laki sedangkan wanita tidak. Ini kesalahan besar yang luar biasa. Kalau suami mengabaikan kewajibannya pada istrinya tapi dia menuntut haknya, atau sebaliknya istri menuntut haknya tidak menjalankan kewajibannya, masuk dalam firman Allah, wailun lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau minta haknya, minta takarannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsin, tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain dia kurangi takaran dan timbangannya. Ini bukan hanya masalah barang yang ditakar dan ditimbang, tapi masalah hak. Masalah dimulai dengan wailun lil mutaffifin. Jadi sebagaimana ada hak suami, ada juga hak istri. Ini kan diterangkan dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau suaminya bertanggung jawab, menjalankan kewajibannya, memperlakukan istri dengan mulia, istrinya tidak menjalankan kewajibannya, bahkan menyakiti suaminya, maka bagi wanita seperti ini haram untuk mencium bau surga. Tapi kalau istrinya baik, istrinya mulia, diperlakukan tidak baik oleh suaminya, bahkan tidak diberikan haknya, maka laki-laki seperti ini yang tidak akan mencium bau surga. Jadi jangan dianggap yang punya hak apa? Hanya laki-laki. Pria dan wanita ini apa? Pria dan wanita merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan, dan juga Allah perlakukan mereka dengan penuh rahmat dan mulia. Tuhan penciptanya mengharamkan kezaliman atas dirinya. Masa Allah akan biarkan orang berbuat zalim? Betul enggak? Jadi memang banyak hadis-hadis diantaranya yang mereka bawakan, lau kuntu amiron antas ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas tasjuda li zaujiha. Kalau aku perintahkan seorang untuk sujud pada seseorang, aku perintahkan perempuan sujud pada suaminya. Ini sama sekali tidak benar. Karena hak orang tuanya lebih besar daripada hak suaminya. Kalau si istri tidak diperintahkan sujud pada orang tuanya, apalagi pada suaminya. Akhirnya karena hadis ini banyak laki-laki terlalu melakukan penindasan. Riwayat boleh riwayat, tapi kalau tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka dengan sendirinya tidak dapat diterima. Karena pada masa Nabi pun kalau kita lihat tidak ada hal seperti ini. Nabi dalam memperlakukan istrinya, padahal dia seorang Nabi, dengan mulia. Dia perlakukan sesuai dengan usia dan kemampuan berpikir mereka. Tidak pernah diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Adapun riwayat yang mengatakan Nabi lebih berat kepada Sayyidah Aisyah daripada yang lain, ini merupakan riwayat yang tidak benar, menodai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Anda mau menikah poligami, ingat, tanya sama diri sendiri. Kalau tidak mampu jangan sok jago. Nanti akhirnya patah semuanya. Kemampuan memikul cuma 1 tingkat, dibangun 2 lantai ambruk. Akhirnya kamu celaka, istri kamu celaka, anak kamu celaka. Jadi lihat diri kamu. Kalau tidak mampu, jangan sok-sok jago. Telak pinggang, begitu istri mulai melempari panci, lari tunggang langgang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ikhwan akhwat, Mas Krisna, kita sudah ada di ujung waktu. Yang jelas mudah-mudahan bahasan hari ini mempersuasi kita semua untuk bagaimana bertanya kepada diri sendiri terkait dengan kemampuan apapun yang akan kita pilih. Oke, waktunya habis Mas Krisna. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita jalani. Terima kasih Sosen, Ustaz Abu Bakar Baraja, saya Muhammad Krisna, kemudian Atep, dan juga Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.